Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang berbahagia bisa berhadir di acara diseminasi budaya positif sekolah, yang mana nantinya saya selaku sebagai materi ingin berbagi saja. Berbagi dalam hal ini tugas, ada tanggung tugas informasi nyata calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tanah Laut. Jadi kami diminta untuk merealisasikan refleksi budaya positif di sekolah. Ya, awalnya semua sudah pakai blog itu yang kita lanjutkan. Elaborasi pemahaman budaya positif dalam guru penggerak angkatan 6 Selasa 16 November 2022. Mungkin tadi sudah di awal tadi sudah berbicara juga tentang budaya positif di sekolah. Kemudian ada juga tentang disiplin. Nah sekarang ini refleksi yang ada di sini adalah kita lihat dari kenyataan yang ada di sekolah kita, khususnya anak-anak kita, anak-anak peserta didik kita. Sebenarnya secara umum kita lihat menurut Bu Hanian, kalau Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah ini sudah ada belum? Sudah. Ya, terima kasih untuk Bapak Ari. Kata beliau sudah ada budaya positif di sekolah. Lanjut kita lihat. Nah sekarang di sekolah kita ini mulai kita mengajar, mestinya mungkin bapak-bapak ibu atau guru yang profesional dulu mulai kita mengajar pasti ada yang namanya ini hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak. Apa betul? Bapak? Grup? Iya, bisa. Hukuman yang tidak mendapat bisa lah ya. Contohnya untuk masuk ke contohnya. Ya, itu adalah pada masa kita mengalami sendiri. Dulu juga sama seperti Bapak Ari, ketika kita masih jadi seorang siswa, persepsi kita yang awalnya hukuman yang tidak menyenangkan dapat mendisiplinkan anak itu awal ketika masuk juga. Ketika saya belum belajar ini sama hanya dengan Bapak Ibu. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin dan anak. Dari bulan ini benar atau tidak? Pernyataan ini pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Selanjutnya, membuat anak merasa bersalah dapat mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Setuju. Silakan bentuk yang kita setuju gimana? Iya. Anda secara pengalaman kan, ketika anak misalnya maka ada rasa dendam. Ya, ada rasa dendam bahwa kenapa dihadapkan lombarnya dianggap salah, direndahkan misalnya. Jadi kan mungkin ada langsung apa istilahnya dendam yang mungkin tahun ke tahun gak akan disembuhkan. Ada dendam ya, ada dendam. Kita kan membuat anak merasa bersalah dan berbuat kelakuan menjadi lebih baik karena sama kita tidak begitu.
karena itu akan menimbulkan dalam hati ada rasa dendam. Selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan Bu Titi? Ya, setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, kita tampung dulu. Tadi kan ada bilang setuju, kemudian dari Bapak Ali sendiri ada yang bilang tidak setuju yang membuat anak merasa bersalah, ya kan? Ya, lanjut kita lanjutkan. Lanjut dulu. Nah, ini yang tadi seperti perubahan paradigma, kembali ke awal yang sebelumnya dulu. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari disiplin positif tadi akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif karena saya berpikir saat saya masih menjadi guru sama seperti Bapak Ibu, awalnya saya berpikir disiplin positif ya datang tepat waktu karena ada tugas. Karena kalau tidak tepat waktu, nantinya langsung dibariskan di depan kelas itu dulu. Nah, kalau menurut Bapak Ari sendiri gimana? Untuk disiplin positifnya, apakah seperti itu juga kakak berpikirnya? Menurut dia? Nah, disiplin positif. Kalau ada disiplin positif kan, itu tergantung pribadi masing-masing apakah itu disiplin yang positif atau tidak. Karena yang menjalani keadaan atau kondisi, misalkan kita si A disiplin itu menurut kita itu positif, tapi menurut si B atau si C bisa negara positif, tergantung pandangan masing-masing. Kita kan tahu kan, misalkan disiplin jalan jongkok sebenarnya ada terlambat. Menurut si A itu baik, untuk si B itu tidak baik. Ya, nanti tergantung apa kondisi keadaan paginya mana. Ya. Nah, tergantung pengalaman kan. Ya. Bagusnya seperti apa, Pak? Oh, bagusnya kan kita lihat dulu kondisi anaknya. Ya. Dari Bapak tadi sudah dibilang disiplin positif. Nah, ini perubahan paradigma seperti yang sebelumnya tadi. Ada dua cerita, yang satu megang A dan B. Ketika misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang dia senangi, dia simpankan, seolah ada barangnya. Kalian ibu pegang kanan, kemudian dikepal baik-baik, seolah ada. Setelah dikepal, bayangkan barang yang di dalam tangan ibu bapak ini adalah barang yang sangat berharga. Jadi ketika itu ada satu orang yang ingin menanyakan, mau cari tahu nih, apa ini barangnya? Nah, silakan kita coba ya di posisi itu. Jadi ada satu orang teman yang ilusinya Bapak Ibu pegang tangannya, seolah ada sesuatu barang berharga di tangan ini. Kemudian teman sebelahnya, bagaimana caranya merayu temannya ini agar barangnya itu diberitahukan. Apa sih yang ada di dalam tangannya itu? Apa sih yang tersembunyi di dalamnya? Silakan kita coba ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ari atau teman saya Ibu Titi pegang tangannya sebelah sini. Terserah. Tisu, silakan. Oh, ada kertas. Nah, ini ada dibagikan oleh teman. Nah.
Hasilkan di kertas ini sekarang Bapak tulis satu kata saja yang menurut Bapak itu berharga. Yang menurut Bapak itu berharga. Terserah apa saja. Kemudian dilipat dua. Setelah itu sifat baik-baik yang diperintahkan dulu. Apa saja? Apa saja? Nama orang. Nama orang terserah. Sesuatu itu kan hal yang berharga. Apa saja itu? Tidak ada bukan rahasia yang ada. Iya, Nama mantan. ternyata mantan lebih berharga. Mantan bisa jadi. Mantan istri, ada mantan pacar ya. Tapi istri. Gak ada mantan istri. Istri itu cuma satu ya. Ya, silakan. Silakan dilipat. Habis itu silakan Bapak Ibu diberi waktu 1 sampai 60 detik untuk merayu temannya tadi supaya dia bisa membuka apa yang di dalam itu diceritakan. Ada yang bisa nggak? Ayo, satu. Itu barang berharga loh. Gimana ayam merayu ini supaya bisa diberikan dan Bisa mengajar. dengan sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang kita berbagikan. Ya, sesuatu yang berharga. Ayo dengan cara apa ya? Bisa dengan dilakukan. Kemudian nanti aku bantu gitu. Kalau kamu ada ini bisa dibantu. Atau gimana? Lain. Dihubungkan atau ada sesuatu yang terjadi oh lagi guru kan Makanya lo pada rambut ini ya. Kan gombal di jangan bisa. Jangan gombal. Seperti itu memang selalu berharga ini. Kalau mau kan dirambut. pas waktu gombal-gombalnya nih. Nah sekarang apa yang menurut dia lagi senangin? Nah bisa jadi Bisa. ada apa ini? Oh silakan apa ini? Oh ada. Oh dikasih wah banyaknya. Oh dikasih. Oh ya. Ayo mari. Hasil ayu. Ayo mari. Ayu. Masa mari. Harusnya sebagai rencananya buat semangatnya. Harusnya tukar lah, harusnya tukar. Jadi yang ngambilnya cewek ibu. Bisa jadi. Anak cowok. Tadi Saya tahu mau dulu. Ayo bahasa Ayu. Ayo Pak Ayu. musik kata-kata Ayo ada yang bisa? Ada yang bisa nggak? Nggak bisa. Waktunya tinggal 30 detik lagi nih. Ayo. Dua puluh detik. Mengancam Pak. Ingat bahasa khas. Mengancam bahasa real. Makan-makan atau gimana gitu ditawarin nanti dikerjain ini gitu. gratis kan nyawa. Lihat tadi karena tidak ada yang bisa, ya. Jadi apa itu? Menurut dari Bapak Ari sendiri, kenapa dia tidak bisa merayu temannya tadi? Pertama, bisa kedua, padahal belum berkata loh, pengen tahu bisa. Belum ada termasuk orang ada cekoan gitu. Pertama nggak bisa merayu, yang kedua orang yang nggak kepo ya. Jadi di sini ini diibaratkan dalam mindset dulu. Waktu awal rangka belum awal berpikir budaya positif itu seolah kita ini dihadapkan kita dipegang kendali ke siswa. Seolah dulu waktu masih awal-awal masuk jadi guru, seolah ketika mereka disuruh, ayo bersihkan ini nah, bersihkan ini, seolah saya yang pegang kendali. Sebenarnya
itu adalah sesuatu yang sebenarnya ilusi kontrol, atau yang kita bilang ilusi kontrol. Sebenarnya itu bukan kontrol kita. Yang bisa mengontrol disiplin itu ya anak itu sendiri. Kesadaran anak itu bahwa ada kepentingan, contoh kepentingan sendiri. Makan perlu nggak? Makan perlu. Ketika ya, sama seperti itu. Bagaimana disiplin itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi kepentingannya ada. Nah itu yang harus kita tanamkan. Kita coba dari diri sendiri. Sama seperti untuk pribadi, saya pribadi juga akan coba hal itu. Saya lanjutkan. Nah, ilusi guru mengontrol. Kemudian yang kedua, murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua kuat positif efektif, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah yang kita alami, yang kita alami selama ini. Seolah murid itu ketika kita kritik langsung di hadapannya, kita dibenar. Kita kan menyampaikan saran sebenarnya, tapi pada saat menyampaikan saran di depan orang banyak, boleh jadi ada anak-anak itu yang introvert, ada extrovert, ada dia yang tidak bisa langsung menerima masukan kita. Jadi ketika mau berikan saran itu, kalau kata kakak senior, itu yang pertama kita di luar jamnya. Jadi ketika saat masuk ada yang begitu, ada hal yang tidak baik, itu lihat langsung. Nanti kita bisa ngomong sama dia langsung, gak di dalam jam pelajaran. Nah, pasti dia melakukan hal itu. Ketika dia ngomong langsung di hadapan temannya, maka ada sesuatu hal yang tadi merasa bersalah. Seolah merasa bersalah itu menguatkan karakternya, padahal tidak. Nah kita lanjutkan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Ini yang teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ini yang benar. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan tadi model berpikir menang dan menang. Kita mulai awal. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi ketika anak itu ada yang suka bermain game, ada yang suka main HP, kita coba untuk melihat lebih dalam seperti apa sih anak itu. Dan anak yang bermasalah itu sebenarnya pasti memiliki tujuan. Contoh real kecil, ketika anak dihadapkan dengan anak SD, dia itu ada bermasalah di sekolahnya, dan kan lupa, bukanya itu gak ceria lagi, mukanya gak ceria. Lalu kita sebagai orang tua, maka hal pertama coba senangkan dia dulu, lalu coba ajak dia ngobrol, bicara pelan-pelan. Akan timbullah namanya tadi. Pasti ada perilaku, ada tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Terlihatlah jelas bahwa tadi di sekolah ketika dia cerita ada masalah dengan orang teman-temannya di sekolah, temannya lagi iseng sama kita. Nah itu, lanjut kita lanjutkan. Nah, ini adalah disiplin positif yang nantinya disiplin positif ini adalah menjadi akhir budaya positif yang akan kita alami di sekolah. Pertama, yang tadi teori kontrol tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Itu artinya disiplin. Jadi kita disiplin bahwa sebenarnya setiap anak itu memiliki perbedaan. Jadi bagaimana memunculkan kesadaran akan
dirinya bahwa dia itu memiliki yang namanya sesuatu yang unik, sesuatu yang berharga, kesadaran diri. Ya di sini, maka di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap capai tujuan dunia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan. Ketika mau buang sampah, awalnya kita ajarin buang sampah pada tempatnya ya, nah itu di sana ada tempatnya. Ketika sudah beberapa waktu kemudian, karena itu sudah menjadi kebiasaan, lalu dia ketika ada suatu waktu kita nih buang sampah sudah pada tempatnya. Kok Abu? Kok ayo kalau buang sampah pada tempatnya? Dia mengingatkan kita. Nah inilah yang dapat yang namanya disiplin. Jadi ada stimulus responnya. Jadi bagaimana ini yang akan kita coba bulan pribadi. Begitu juga dengan bapak ibu guru yang luar biasa hebat. Ini yang mau kita tanamkan di sekolah, memunculkan respon tadi yang asalnya dari pembiasaan. Contoh yang kita adakan biasanya 15 menit sebelum belajar. Bagaimana pembiasaan itu ketika sudah masuk ke pembiasaan kita yang tidak melakukan, dia menjadi koreksi kita. Itu ada respon, berarti ada faktor positif pada dirinya, ada keinginan kuat, kesadaran diri yang kuat bahwa itu hal yang baik, yang berharga bagi dirinya, memaksimalkan potensi pada dirinya. Itu yang namanya disiplin. Lanjut, teori motivasi. Teori motivasi ini adalah hasil dari nanti akan menjadi budaya positif. Teori setiap anak itu pasti memiliki teori motivasi. Pasti yang pertama untuk menjaga rumah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah hal yang diperlukan. Kita lihat ini adalah disiplin budaya positif yang sebenarnya ini akan kita lakukan. Untuk menghindari hukuman itu pasti setiap orang itu pasti punya rasa ketidaknyamanan. Jadi ketika dia ingin melakukan disiplin, dia merasa tidak enak, tidak nyaman. Contoh dulu ketika masih sekolah, mau belajar pagi aja itu cepat-cepatan harus berdiri di area lapangan, takutnya nanti berdiri dulu. Sekarang anak-anak sudah begitu. Nah ini harus kita munculkan budaya merasa dia itu penting sekali, merasa ada tanggung jawabnya. Ini yang harus kita munculkan. Jadi untuk yang ketiga ini adalah hal yang paling positif untuk menghargai diri sendiri. Kemudian di sana ada lagi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada 5 posisi kontrol, hukum, membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan terakhir manajer. Dari kelima itu nanti di akhirnya dapatkan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi kebutuhan jika menanyakan keyakinan. Yang terakhir menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, realitas kebutuhan setiap anak itu pasti punya kebutuhan berbeda. Sama halnya dengan kita sebagai orang tua di rumah juga punya kebutuhan anak yang berbeda. Ada anak yang satu, dia ketika diajarkan sesuatu, awalnya Montessori-nya bagaimana menumbuhkan refleksi anak itu, sensor motorik halusnya harus kita asah dulu. Sensor motorik halusnya, mulai dari panca inderanya, kemudian tangannya, bagaimana dia menuangkan sesuatu hal yang kecil, contoh air, atau menuangkan naruh tisu di tempatnya. Itu adalah sesuatu yang diajarkan. Akhirnya apa? Ketika dia bisa nanti melakukan namanya sensor motor dari berhasil, kedepannya dia akan memahami tentang dunianya. Karena setiap orang memiliki gambaran berbeda, maka caranya pun nanti akan berbeda. Kita akan menanganinya. Nah, kemudian yang terakhir, dari sekian banyak tadi, dari mulai teori kontrol yang Anda tidak bisa mengontrol diri, kemudian dengan segitiga institusi tadi, maka dapatlah sebuah pada dasarnya
setiap manusia itu punya yang namanya freedom. Freedom, yang itu yang paling akhir. Yang pertama itu bertahan hidup, survival. Kenapa sih dia ingin melakukan itu? Pasti pertama karena yang bertahan hidup. Mungkin sama dengan saya pribadi. Kita masih tahapnya mungkin masih tahap yang namanya bertahan hidup, survival. Bagaimana untuk bertahan hidup? Bagaimana ini kita naikkan, turunkan lagi menjadi suatu yang namanya penguasaan. Setelah itu baru menjadi sebuah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kemudian yang keempat itu kesenangan, yang terakhir kebebasan. Jadi ada 5 hal yang ini mulai dari awal bertahan hidup. Tujuan awalnya, bagaimana tujuan awalnya kebutuhan dasar manusia ini dari awal kita bertahan hidup berubah nantinya menjadi sebuah kebebasan untuk memaknai kehidupan. Tapi harus mulai dari ketika kami Allah pun bertahan hidup. Bagaimana caranya untuk bertahan hidup? Bahwa setiap manusia itu pasti punya cara masing-masing untuk yang namanya bertahan untuk hidup. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah gambaran umumnya, sekarang kita masuk ke gambaran khususnya. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid serta tes dan pelakon. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Sebenarnya Socrates dan Plato ini adalah seorang filosof pada zaman masa itu, seorang yang berkeyakinan. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin yang tidak nyamanan hubungan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi pendekatannya disiplin awalnya saat masuk guru CGP ini yang pertama yang saya ketahui, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Awalnya cerita di situ dikira tadi harus disiplin itu orangnya harus patuh, harus tepat waktu, harus masuk jam sesuai jam kerjanya, kemudian mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Karena kalau tidak nilainya rendah, kalau tidak nilainya nanti saya tidak dapat nilai bagus nih. Tapi ternyata disiplin itu berbeda dengan apa yang tadi. Mendisiplinkan diri, memaknai kehidupan. Kita lanjutkan, nanti ada di sana. Nah, dari disiplin nantinya akan timbul ini nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif yang timbul dari diri sendiri tadi, timbul dari diri sendiri akan memunculkan yang namanya tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan secara universal. Pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita paham bahwa setiap anak itu pasti melakukan sesuatu, baik itu kesalahan ataupun sesuatu yang baik. Selanjutnya, dengan menaikkan nilai-nilai kebaikan dari seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia Nicholson 1998. Headline di mana-mana. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman dan bertakwa. Kenapa jadi sorotan pertama? Karena pada tahun ini semakin banyak anak-anak yang sudah lulus SMA, lulus sekolah, tapi emosionalnya tentang kepercayaan kepada Tuhannya tidak ada, keyakinannya kepada Tuhan tidak ada, sehingga apa yang terjadi?
sehingga hubungannya dengan masyarakat jadi berkurang, hubungannya dengan orang lain juga berkurang, jadi tidak ada yang didapatkan. Jadi kenapa ini dimunculkan yang pertama? Karena melihat kondisi masyarakat Indonesia ini, kondisi masyarakat Indonesia yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang dipelopori oleh sejarah bahwa kita itu memiliki keyakinan, beriman, bertakwa. Ada keyakinan ini yang belum terjadi di masyarakat, sehingga banyak terjadi yang namanya pelecehan seksual, banyak terjadi sekarang KDRT, ibu membunuh anak, anak membunuh ibu. Karena kita tidak bisa bertahan hidup, karena kita kurang keyakinannya tadi, keyakinan kepada Tuhan, keyakinan bahwa manusia itu pasti akan diberi rezeki oleh Allah, pasti diberi kekuatan untuk menjalani semua aktivitasnya. Keyakinannya kurang. Maka ini harus ditanamkan kepada anak didik kita, yaitu namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri. Kita ada yang bisa Bapak Ari, menurut pemikiran Bapak Ari, apa itu mandiri untuk anak didik kita yang nanti di masa depan? Setelah dulu SMA mungkin ngambil untuk minimal mencari penghasilan. Ya. Mandiri, mencari penghasilan sendiri. Ya. Betul, itu pemikiran kita di awal. Pemikiran kita di awal mandiri, bisa mencari penghasilan sendiri. Tadi mandiri di sini ya. Mandiri, kemudian bertangan kritis, berkebijakan global, bergotong royong kreatif. Ini adalah hasil dari sekian tadi yang namanya disiplin positif tadi. Hasil dari yang namanya kita disiplin positif menunjukkan namanya mandiri. Kita bisa mengasah kemampuan kita sendiri untuk bertahan hidup bagaimana. Jadi kita bisa melakukan tadi menjaga uang dan sebagainya dengan tanggung jawab masing-masing. Punya tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab kita mencoba untuk tidak minta bantuan orang lain, mencoba untuk melakukannya sendiri dengan apa yang sudah diberikan tanggung jawab kita sebagai seseorang, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai anak. Nah itu. Selanjutnya, teori motivasi hubungan dan penghargaan institusi. Ya kan? Nah ini. Secara umum, teori motivasi manusia itu ada tiga. Contoh pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Awalnya ketika saya masuk sekolah masih di awal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi terjadi motivasi awal. Eksternal. Harusnya anak-anak didik kita sudah mengajarkan kepada yang namanya motivasi internal, motivasi yang terjadi pada diri sendiri, motivasi yang terjadi pada diri kita sendiri. Ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini harus kita tumbuhkan. Bukan lagi karena ada imbalan dari guru, bukan lagi karena kita dimarahin orang tua, bukan lagi. Tapi karena menghargai diri sendiri. Ini perlu tahapan yang panjang, perlu ada monitoring, perlu ada konsisten. Yang ini yang harus kita coba lakukan di sekolah kita. Sama-sama gak bisa sendiri, sama halnya dengan proyek Pancasila, gak bisa sendiri, harus berkesinambungan. Satu hal yang perlu itu menghargai diri sendiri ini harus mulai dari awal dulu. Kita mencoba untuk melakukan hal yang ketidaknyamanan tadi, menghindari ketidaknyamanan tadi, hukuman kita ganti dulu pada hal yang berbeda dengan hukuman. Kita lihat kelanjutannya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara,
merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang coba dilakukan. Merdeka itu bukannya bebas. Bebas berarti terarah. Bebas berarti terarah, bukan berarti bebas sama sekali, tidak. Bebas itu terarah dengan diri kita sendiri yang bisa memerintahkan apa yang mau kita lakukan di masa akan datang, sesuai dengan tanggung jawab porsinya masing-masing. Nah itu. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, lihat di tabel sudah di sana. Silakan dulu, ada yang bisa dibaca hukuman. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Ya. Jadi saya lagi banyak. Lanjut. Membuat anak sakit itu fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Untuk hukuman, anak memiliki kedisiplinan. Kalau konsekuensinya, anak menghargai disiplin. Selanjutnya, untuk hukuman, paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, tanggapan. Untuk hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Setelah itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu take off. Terima kasih untuk Bapak Jumri. Nah, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu bisa dilihat sendiri. Yang sudah dibaca lanjut. Nah, ini tindakan dulu sama seperti tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Lihat yang katanya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya kerjakan ulang lagi karena telah bersekolah di sana. Hukuman. Jadi kalau yang hukuman itu sesuatu yang tidak sesuai, kalau yang konsekuensi sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja, kan di meja berarti ada yang jatuh. Karena penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tidak perlu penghargaan sesungguhnya itu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan apa yang harus dia lakukan ketika dia sedang melakukan kesalahan. Kita kembalikan kepada dia apa yang bisa dia lakukan untuk tidak mengulangi kesalahannya. Kita tawarkan. Kita tawarkan bagaimana ini, apa yang harus kamu perbuat sehingga kamu tidak melakukannya lagi. Ya, lanjut. Restitusi. Nah, di sini di restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini bukan mereka tidak punya salah. Pasti mereka memiliki kesalahan. Bagaimana kesalahan itu ketika dihadapkan dengan murid-murid, kita kembalikan dia bahwa mereka itu salah. Kemudian apa yang harus diperbuat, dia perbaiki. Itu yang namanya restitusi. Lanjut. Kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada fungsi sebagai murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, biasanya di kelas kita itu ada namanya, sebelum kita masuk ke belajar itu ada namanya kesepakatan antara guru dengan murid. Harusnya di awal pembelajaran kesepakatan ini bukan sesuatu yang awalnya saya berpikir kesepakatan ini langsung dibuat oleh guru. Ketika saya masih jadi mahasiswa, begini kesepakatannya, harus mengerjakan tugas ini, kumpulnya di sini. Ternyata enggak. Kesepakatan itu ada semacam musyawarah antara guru dengan murid. Kesepakatan kelasnya, jadi ada guru ingin mengucapkan sesuatu, jadi juga murid ada responnya. Itu namanya kesepakatan. Ada musyawarah mufakatnya di sana sebelum memulai pembelajaran. Jadi awal berpikir saya ketika kuliah, kesepakatan kelas ini adalah saya saja yang buat kesepakatan. Ternyata enggak. Yang sebenarnya yang terjadi adalah kita harus negosiasi. Ada hubungan antara guru dengan murid. Jadi di awal bisa dilakukan. Bagaimana dengan Ibu Rani? Menurut kesepakatan kelas itu seperti apa? Peraturan yang berlaku di kelas tersebut. Misalnya siswa masuk jam 8. Apabila siswa dapat jam 8. Demikian juga dengan guru bersangkutan. Apabila misalnya guru bersangkutan lama masuk, apakah guru tersebut tidak masalah juga dari siswa? Jadi kesepakatan antara guru dan antara guru makmur dan siswa yang ada di kelas tersebut. Makasih Bu, luar biasa dari penjelasan Bu Rahmi tadi, bahwa kesepakatan tadi ada namanya negosiasi, ada namanya musyawarah antara guru dengan murid. Lanjut tentang itu kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja yang harusnya dengan kelas? Kaitannya dengan kesepakatan tadi. Mengapa kita dibuat peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita di peraturan 3M menggunakan masker berikan jaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita di peraturan datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mengubah intensif kembali dan nilai-nilai yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau dilihat benar, ini adalah aturan. Apa sih kita harus melakukan namanya menggunakan helm? Sebenarnya itu kepentingan kita, bahwa kita itu menjaga diri. Sebenarnya kepentingan harga diri kita, supaya kita ketika nanti di jalan tidak terjadi apa-apa, mengamankan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri. Itu sebenarnya yang hanya menjadi keyakinan kelas maksudnya. Ini semacam aturan, tapi katanya saja yang berubah, yang asalnya tadi kesepakatan berubah menjadi keyakinan. Yang asalnya tadi harus menggunakan helm, yang kita ubah menjadi keyakinan. Dengan menggunakan helm kita dapat menyelamatkan, mengamankan mata kita, otak kita dari apa-apa yang ada di luar sana. Itu selanjutnya. Nah, budaya positif pertama awal, yaitu lingkungan positif itu peraturan di kelas. Awal dari peraturan kelas itu awalnya lagi adalah diri kita sendiri. Lanjut ke peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu memunculkan pengaruh influencernya. Pengaruhnya nanti menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berubah menjadi nanti sesuatu yang mempengaruhi relasi yang lain menjadi lingkungan positif. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon untuk yang sudah
Kelimanya ini adalah pokoknya yang pertama ini kita sebenarnya masih di tahap cuma kita coba positifnya kalau tekanannya sedikit di sini yang sudah kaki karena di tidak membuat ada yang sebenarnya ini tapi kita ini susah. Saya coba di rumah, anak saya ini saya di rumah itu jadi ketika kita senang dia dulu, kita belum diajarkannya sampai di rumah asalnya suka. Ya, jadi kita semua anak itu seperti satunya dia sampai rumah kita lupa jadi awalnya dia bilang ini ada sebenarnya yang nantinya berubah dia sebenarnya inilah itu saja lanjutnya nanti ada sebenarnya ya ini segitiga distribusi yang sebenarnya jadi kita harus kita lebih pakai sebenarnya sampai rumah dia dia bisa dilakukan harus yang sebenarnya masalah nyaman nyaman kemudian nanti sesuatu yang setelahnya sebenarnya tidak ada nah ini adalah kaki selanjutnya pakai setelahnya sahabat